Mulai sekarang aku janji. Aku janji aku gak mau ikut campur urusan kamu lagi. Selamat siang. Dari mana, Sar? Di rumah. Dulu aku mau bicara sama kamu. Soal apa? Banyak. Kok warung tutup sih? Ibu pergi. Lagi ngelayat. Rumah yuk. Kok sepi amat? Iya, Atung pergi. Mau ngandak tidur. Dul, kamu mundurkan diri ya? Kok kamu tahu? Kalau tahu emangnya kenapa? Iya. Kenapa? Apa gara-gara bentrok sama Roy? Ya, antara lain ya. Antara lain. Terus lainnya apa? Apa karena aku ikut campur dalam proses lamaran kerja kamu? Iya. Kenapa? Kamu takut utang budi? Hah? Apa gengsi? Iya. Atau mungkin kamu merasa direndahkan ya? Karena kamu menganggap bahwa bantuanku itu hanya sebagai belas kasihan. Iya. Dul. Aku tuh jadi bingung deh. Serba salah sama kamu. Coba deh kamu pikir. Apa salahnya sih aku ngebantu kamu? Nggak ada yang salah, boleh-boleh aja. Nah, terus kenapa kamu selalu nolak bantuan aku? Karena aku pikir aku masih sanggup untuk menolong diriku sendiri. Aku belum membutuhkan bantuan orang lain. Ngeras kepala kamu. Ya enggak dong. Aku cuma tidak ingin tergantung pada orang lain, Sar. Aku sedang berusaha untuk bekerja keras, berusaha keras dengan apa yang aku bisa. Dan kalau selama ini aku belum berhasil, ya barangkali aku kurang bekerja keras. Bukan berarti aku memerlukan bantuan orang lain, kan? Coba kamu pikir, apa itu salah? Nggak salah. Tapi kamu mestinya realistis dong, Dul. Realistis bagaimana? Ya realistis. Mau nerima kenyataan hidup yang konkret ini. Dan bukan malah hidup di dalam kenyataan ideal yang cuma ada dalam pikiran kamu. Kamu senyum sih? Yang kamu maksud kenyataan hidup yang konkret itu yang bagaimana? Ya yang konkret, yang faktual. Bahwa sekarang ini kalau orang cari kerja, mereka tuh butuh koneksi, butuh KTP receh. Kalau perlu nyuap, nyogok, iya kan? Nah itulah kenyataan yang konkret yang perlu kita terima sekarang. Tapi kenyataan yang konkret kan nggak selalu begitu, Sar. Kamu memang pemimpi, Dul. Masa kamu nggak bisa ngeliat sih fakta-fakta yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa kamu sengaja nutupi mata kamu supaya kamu bisa merasa aman hidup di dalam realitas ideal yang ada dalam pikiran kamu? Iya. Ya aku tahu, fakta-fakta yang kamu sebutkan itu tadi seperti koneksi, KTP receh, sogok, suap, kolusi itu memang ada dalam kenyataan hidup sehari-hari. Tapi itu hanya sebagian dari kenyataan. Bukan keseluruhan dari realitas kehidupan, ya. Lagian aku hidup
Tidak dalam realitas ideal yang cuma ada dalam angan-anganku kok, sayang. Aku cuma optimis. Karena aku yakin dari sekian banyak fakta-fakta yang negatif, masih ada fakta yang positif. Dan aku yakin satu saat aku diterima bekerja di sebuah perusahaan yang menolak semua fakta-fakta itu. Ya ampun, Dul. Zaman sekarang mana ada sih perusahaan yang kayak gitu? Kalaupun ada tuh cuma satu di antara sejuta. Kalau kamu masih kepengen cari tempat kerja yang kayak begitu, sama aja nih. Kamu tuh nyari jarum di tumpukan jerami. Lama bener bisa ngedapetinnya, tahu? Aku sabar dulu. Udahlah, Dul. Kamu tuh nggak usah ngelawan arus. Lagian kuno amat sih jadi orang. Bukan cuma kuno, tapi Primitif. aku nggak ngomong kayak gitu kok. Aku coba bilang kamu kuno. Barangkali kamu benar. Aku memang kuno. Aku memang bukan orang modern. Dalam arti tidak termasuk seperti mereka yang bersedia hidup dalam realitas yang kamu sebutkan tadi. Aku cuma ingin jujur, itu aja. Tapi kamu mesti berubah, Dul. Kamu mesti berubah. Kamu tuh mesti bisa ngikutin perkembangan zaman. Kamu tuh nggak hidup di masa lalu, Dul. Lagian Jakarta sekarang kan bukan Betawi tempo dulu. Semua tuh udah berubah. Kalau kamu tetap berkeras nggak mau berubah, ya aneh. Iya kan? Kalau kamu nggak bisa ngikutin perkembangan zaman, kamu tuh bakalan ketinggalan. Kapan majunya? Ya, memang kamu benar. Perkembangan zaman membuat banyak perubahan. Tapi ada yang tidak berubah. Norma moral misalnya. Apakah dengan perubahan zaman, kemudian moral kita harus ikut berubah? Aku tahu, tapi kan kamu bukan norma, Dul. Dan kamu tuh bukan batu yang dari waktu ke waktu tetap membatu. Kamu tuh manusia. Kamu ini aneh. Aku aneh. Kamu tuh yang aneh. Kalau aku aneh, aneh apanya coba? Ya, bagaimana ya? Dulu pada waktu kamu menyusun skripsimu, kamu mengobservasi, menganalisa, mempelajari, dan memahami pola pikir kehidupan keluargaku. Sebagai komunitas kecil masyarakat tradisional yang mencoba mempertahankan identitas dan eksistensinya di pinggiran metropolitan. Ya, tapi setelah kamu tahu almarhum Babe itu begitu, Atun dan Nyak begitu, kemudian Bang Mandra dan aku seperti ini, tiba-tiba kamu ingin merubah aku seperti yang kamu inginkan. Menurut aku kan itu aneh. Ah udahlah, aku gak mau ngomongin itu lagi. Aku tinggal ke belakang sebentar ya. Ya. Halo. Halo, saya Roy. Kamu di mana? Sorry Roy, aku lagi sibuk. Halo, halo, halo. Maaf ya, cuma air putih. Mau ngapain sih bikin minum segala? Ya nggak apa-apa, sekali-sekali ngelayanin kamu kan. Silakan. Bisa ngambil sendiri. Dul, kamu kamu tahu nggak kalau aku tuh
benar-benar sayang sama kamu. Kalau aku mau bantu kamu, aku berbuat sesuatu untuk kamu. Itu karena aku benar-benar sayang sama kamu, Dul. Dan ini benar-benar tulus. Tapi kenapa sih kamu kayaknya nggak pernah mau ngertiin aku? Kenapa sih? Karena kita berbeda, Sar. Beda. Beda dalam hal apa? Status sosial ekonomi. Karena aku kaya, kamu enggak. Antara lain ya. Nah, kamu mesti deh kayak begitu. Coba sekarang kamu gantian dengerin aku dulu. Oke, sekarang aku dengerin. Menurutku, dengan status sosial ekonomi kamu terbiasa hidup dalam kepastian. Maksudku, kalau kamu ingin punya mobil, kamu bisa beli. Kalau kamu ingin sekolah ke luar negeri, kamu juga bisa. Terus apa relevansinya dengan hubungan kita, Dul? Ya, aku nggak tahu ada atau tidak relevansinya dengan hubungan kita. Cuman aku melihat semua ini terbiasa dalam keseharian. Oh ya? Ya, gimana ya? Pada waktu kamu ingin menolongku dan aku menolaknya, kamu marah, kamu kecewa. Karena selama hidupmu kamu terbiasa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Itulah yang selalu membuat aku menimbang-nimbang kembali hubunganku dengan kamu, Sar. Jadi kamu nggak percaya kalau aku bener-bener sayang sama kamu? Percaya, aku percaya. Cuma aku khawatir satu saat kamu akan kecewa. Setelah kamu tahu persis bahwa ternyata aku bukan seperti yang selama ini kamu kenal. Lagi pula, aku jelas tidak akan mungkin bisa memenuhi apa yang kamu inginkan. Tapi aku tidak menginginkan apa-apa dari kamu, Dul. Aku cuma kepingin kamu nerima bantuanku sebagai ungkapan kasih sayangku. Kamu sudah terlalu banyak membantu aku, Sar. Bukan cuma aku, tapi Nya, Ratu, Bang Mandra, Mas Kami. Kamu sudah terlalu banyak memberi dan selalu memberi dan memberi. Menurutku suatu saat kamu harus belajar menerima pemberian orang lain. Meskipun pemberian itu berupa penolakan dari apa yang ingin kamu berikan pada orang lain. Dengan belajar menerima, itu berarti kamu memberikan kesempatan bagi orang lain untuk merasa lebih karena dia bisa memberikan sesuatu padamu. Udahlah, Dul. Aku gak mau berdebat lagi, aku mau pulang. Mulai sekarang aku janji. Aku janji aku gak mau ikut campur urusan kamu lagi. Selamat siang. Dul, itu yang namanya prinsip ya? Lu nggak realita lu. Orang udah berfakta-fakta. Jarum dalam merang, jerami. Lu apaan? Gue sih prinsip tuh namanya kayak dia. Segitu banyaknya omongannya nggak ada yang gue ngerti. Itu omongan begitu banyaknya lu kagak, aduh. Tega lu, Dul. Orang begitu.
Mati lagi. Dimatiin nih kayaknya nih.